Dan ini hasil akhirnya sudah jadi, menggunakan 4 panel dengan bahan bekas semua ya. Multiplex bekas, ini sisa pembuatan meja studio, karpet bekas studio makanya kotor-kotor, dengan biaya hampir 0 rupiah ya. Hasilnya seperti ini, buat saya cukup memuaskan. Berjumpa lagi di channel TrueDR. Ini adalah video ke-7 dari serial vlog Toyota Etios X-Taxi. Kalau ini video ke-7, berarti ada video 1 sampai 6-nya. Buat teman-teman yang baru tahu channel TrueDR lewat video ini, silahkan bisa dibuka playlist vlog Toyota Etios X-Taxi di channel ini. Ada 6 video lain yang banyak informasi bermanfaat di dalamnya. Dan sebelumnya kepada para subscriber channel TrueDR dari golongan penyimak video seputar recording, mohon maaf karena belum upload video baru seputar recording. Sebenarnya sudah banyak materi yang sudah dibuat dan alat-alat yang belum direview. Setelah ini akan segera diupload. Oke, mari kita mulai video kali ini. Di vlog ke-7 ini, saya akan menunjukkan proses dari awal sampai jadi pada saat saya membuat tutup bagasi untuk unit Toyota Etios X-Taxi saya. Kebetulan saya termasuk yang kurang beruntung, untuk bagian bagasi saya tidak mendapatkan tutup bagasinya. Jadi saat buka bagasi langsung terlihat kaleng bodi mobil. Dan untuk naruh-naruh barang pun menjadi susah. Secara tampilan juga jadi tidak menarik. Maka secara kreatif saya bikin sendiri dari barang-barang bekas seadanya di rumah. Hanya bermodal sisa multiplex dan karpet bekas studio. Untuk peralatan tukang di rumah lengkap, jadi bisa dibilang untuk membuat tutup bagasi ini 0 biaya. Proses yang pertama dilakukan adalah membuat mal atau model menggunakan kardus. Jadi kita bentuk kardusnya, kita potong pakai gunting mengikuti lekukan bodi mobil di dalam bagasi. Untuk lekukan kanan dan kiri bagian dalam mobil sama atau simetris, jadi kita hanya perlu membuat satu mal atau satu model saja, tinggal nanti saat pemasangan kita balik posisi multiplexnya. Untuk tutup bagasi yang saya buat ini terdiri dari 4 panel, jadi bukan hanya satu panel. 4 panel ini adalah satu di bagian paling dalam atau tepat menempel di kursi belakang, satu bagian di kanan, satu bagian di sebelah kiri. Jadi 3 bagian ini permanen atau tidak bisa diangkat. Kalaupun mau diangkat harus melepas skrupnya. Dan satu bagian lagi di atas ban serep. Ini yang saya buat bisa dibongkar pasang. Jadi saat akan mengambil ban serep, bagian atas ini tinggal dilepas. Nah, ini adalah panel sebelah kiri. Kemudian ini adalah 4 panel yang saya maksud. Ini satu panel itu di bawah subwoofer atau tepat menempel di kursi bagian belakang. Kemudian ada panel di kanan kiri dan satu panel lagi yang belum dibuat itu persis di atas ban. Jadi nanti bisa dibongkar pasang saat akan mengambil ban serep. Tetapi ini di video ini belum jadi karena masih salah ukuran untuk yang di atas ban serep. Ini adalah proses pemotongan karpet. Ini saya menggunakan karpet warna hitam bekas studio. Jadi nanti warnanya matching dengan karpet mobil ya, mobil Etiosnya. Karena di sekeliling bodinya itu masih ada karpet warna hitam. Jadi warnanya kira-kira sama seperti ini. Ini adalah panel yang paling dalam atau yang bersebelahan atau yang menempel langsung di belakang, di kursi bagian belakang. Untuk memasang atau menempelkan karpet pada multiplexnya itu tidak sulit ya, atau sangat mudah bahkan. Hanya menggunakan staples seperti ini ya. Jadi tinggal di staples ini karpetnya ke multiplexnya. Untuk multiplexnya sendiri, ini saya menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mm karena kebetulan ada sisa multiplex untuk membuat meja studio. Ini yang ketebalan 18 mm. Bisa juga teman-teman menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mm ya.
Saya kira jangan menggunakan multiplex dengan ketebalan di bawah itu, seperti multiplex 9 mm ya. Itu mungkin akan terlalu tipis ya. Dan ini adalah panel-panel yang lain, ini panel sebelah kiri dan panel sebelah kanan. Tinggal nanti ini hanya perlu dilapisi dengan karpet, nanti hasilnya akan sangat rapi ya. Nah, ini satu model, karena tadi lakukan bagasi sebelah kanan dan kiri itu sama, simetris, dengan satu model atau satu mal itu sudah bisa bikin dua, tinggal nanti pemasangannya itu dibalik. Ini salah satu panel yang sudah jadi ini karpetnya cukup kotor karena ini memang karpet bekas studio seperti yang saya tadi bilang di awal. Ini adalah panel bagian dalam atau yang nantinya akan saya taruh itu untuk tatakan subwoofer, dan ini panel sebelah kiri ya. Jadi bentuknya ini memang sederhana seperti ini, tetapi cukup atau sangat diperlukan ya kemampuan saya untuk membuat tutup bagasi itu seperti ini. Ide yang muncul itu seperti ini dan menggunakan bahan seadanya, jadi tidak mengeluarkan banyak uang lagi ya. Tapi nanti teman-teman bisa ngikuti sampai akhir, nanti hasilnya akan sangat bagus menurut saya. Iya, ngajuli mana. Nah, tadi itu proses percobaan pemasangan panel. Jadi ini ada satu masalah yang memang sudah diperkirakan dari awal. Jadi ini ban serep ini kan posisinya itu lebih menonjol atau lebih tinggi dari samping-sampingnya, dari dasar bagasinya ya. Nah, makanya di sini diperlukan ganjel. Nah, ini saya menggunakan ganjelnya itu menggunakan triplex sisa juga, yang tibalnya sekitar 18 mili tadi ya. Nah, di sini saya tidak ingin membuat lubang atau melukai bagian mobil ya. Jadi bagasinya itu tidak mau saya bor. Kalau kata saudara saya ini, untuk ganjalnya ini dipaku atau intinya dikaitkan ke bagian mobil. Tetapi saya tidak mau karena saya tidak ingin membuat lubang di bagasi. Jadi untuk ganjelnya itu hanya ditaruh saja ya, ditaruh saja lurus di bawah panel ini. Nah, nanti panelnya itu yang akan disekrup di atas ganjel. Nah, itu kan nanti akan sama saja dengan mengunci ya. Seperti ini proses pemasangannya. Ini untuk panel di dalam itu sudah masuk. Ini sedang diukur-ukur. Nah, ini untuk panel sebelah kiri bagasi ya. Nah, ini juga belum final ternyata modelnya ya. Untuk bagian dalam itu ternyata mentok di ban serep. Jadi kalau teman-teman lihat di video ini, itu ban serepnya itu akan susah diambil, susah diangkat karena mentok atau terbentur panel yang bagian dalam yang di bawah subwoofer. Akhirnya setelah prosesnya seperti ini selesai, sudah dipasang, panel bagian dalam itu dibongkar lagi dan dipotong lagi supaya ban serepnya itu bisa dengan mudah dicopot, diambil seperti itu. Kurang dawa. Nah, itu kalau teman-teman lihat panel di bagian bawah subwoofer itu sudah saya potong, sudah saya kurangi lebarnya. Jadi untuk ban serepnya itu nanti akan lebih mudah diambil dan diangkat. Untuk proses pengunciannya itu saya hanya menggunakan sekrup. Jadi panelnya itu disekrup ke ganjalnya tanpa melubangi bagasinya.
Nah, tadi teman-teman lihat untuk ganjalnya itu satu panel itu ada 2 ya. Jadi ada 2 potongan multiplex untuk ganjal. Nah, ini yang sedang teman-teman lihat, yang sedang disekrup itu, untuk panelnya itu hanya menumpang setengah saja dari lebar ganjalnya, karena setengahnya lagi itu akan menjadi tumpangan untuk panel bagian di atas ban serep ya. Semoga maksud saya bisa dimengerti. Jadi itu hanya menumpang setengah saja, setengahnya lagi akan dijadikan tumpangan untuk panel di atas ban serep. Dan ini hasil akhirnya sudah jadi menggunakan 4 panel dengan bahan bekas semua ya, multiplex bekas, ini sisa pembuatan meja studio, karpet bekas studio makanya kotor-kotor, dengan biaya hampir 0 rupiah ya. Hasilnya seperti ini, buat saya cukup memuaskan. Nah, sebelum saya mulai unboxing body kitnya, ini saya mau menunjukkan bekasnya dulu nih. Bekasnya Etios ini sangat lega sekali ya, besar sekali. Ini udah mulai berfungsi ya. Saya udah mulai buat naruh papan-papan ini. Papan-papannya mulai ngambil. Ini saya sudah mulai buat apa namanya, munjal-munjal barang. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kali ini. Semoga ada informasi yang bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan dibantu tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Buat teman-teman yang suka, silahkan dibantu tekan tombol like dan komentar di kolom komentar. Jika bermanfaat, silahkan bisa di-share. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.